Perkenalkan, saya di Naufal Dwi Putra. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu. Saya Ibu Andi Pendriola. Nah, oke. Saya sedang melakukan riset untuk memahami pengalaman warga dalam layanan RT RW. Boleh kita mulai dengan cerita sedikit kesibukan Ibu sehari-hari seperti apa? Baik. Kesibukan saya sehari-hari itu adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kesibukan saya itu ya di rumah aja, ngurus anak, ngurus masak, cucian, bersih-bersih, antar jemput anak sekolah dari pagi sampai sore, rasanya nggak ada hentinya. Waktu waktu santai saya itu paling kalau malam anak-anak sudah tidur baru bisa bersantai. Ya, oke. Terus, terus dengan jadwal seperti itu, seberapa sering sih Ibu perlu perlu berurusan dengan pengurus RT RW untuk urusan apa saja biasanya dan untuk urusan apa saja biasanya? Oh, kalau berurusan dengan RT RW itu jujur jarang, jarang sekali. Tapi kalau misalnya perlu itu yang repot. Karena suami saya kan kerja, jadi pasti saya yang disuruh ngurus, sementara saya juga harus jaga anak di rumah. Mm-mm. Paling kalau ngurus ya untuk urusan daftar sekolah anak sih, atau bayar iuran, atau lapor masalah lingkungan, kayak sampah yang belum terangkut, atau biasa tetangga-tetangga yang berisik, ya masalah biasa. Oh, oke oke. Terus kuesioner kami ke warga menunjukkan bahwa pengurusan surat manual itu merepotkan. Boleh nggak sih ceritakan pengalaman Ibu mengurus surat, mengingat Ibu kan sibuk di rumah? Iya, betul. Iya, betul-betul sekali. Repot banget secara manual. Saya punya pengalaman pribadi, waktu itu saya ingin membuat surat, pengantar untuk pendaftaran anak saya sekolah. Saya harus bolak-balik ke rumah Pak RT. Karena saya datang ke rumahnya, kebetulan Pak RT ada tamunya, jadi oleh Bu RT saya disuruh pulang dulu, nanti balik lagi. Siangnya saya balik, Pak RT-nya lagi istirahat, tidur siang. Jadi saya harus bolak-balik sampai dua dua atau 3 kali. Apa sih yang Ibu rasakan Nah selama kalau proses bolak-balik itu? ya gimana ya, gregetan gregetan karena pekerjaan di rumah juga banyak yang harus saya kerjakan. Dan harus saya tinggalkan untuk pengurusan surat-surat, eee, ya bolak-balik, apa, harus harus ninggalin kerjaan di rumah, harus ninggalin cucian, harus ninggalin masakan untuk ke rumah PRT untuk melapor. Oke, oke, oke. Mhm. Terus selanjutnya data kami juga menunjukkan warga sangat ingin bisa melapor. Pengalaman Ibu melapor bagaimana? Oh iya, saya paling sering lapor itu, misal sampah yang nggak diangkut, kan bau Mas, di depan rumah itu sampah Hmm. bertumpuk. Kadang dihambur oleh anjing. Nah, jadi bau kan, jadi itu harus secepat mungkin untuk diangkut. Terus, tetangga-tetangga yang berisik pada saat jam tidur siang anak saya. Saya mau lapor di grup WA kan malu juga, nggak enak Eh, nanti dikira tukang ngadu atau apa. eh. Mhm. Terus selanjutnya data kami menunjukkan warga sangat ingin apa maaf. Selanjutnya tuh soal iuran. Kuesioner kami bilang warga sering lupa bagaimana dengan Ibu. Sering lupa bayar iuran. Bagaimana dengan Ibu? Sebenarnya sebenarnya kalau lupa, enggak lupa, ingat aja, cuman kadang kesempatan untuk pergi membayar iuran itu yang enggak ada. Seperti yang Mas ketahui saya ini kan ibu rumah tangga, kesibukan di rumah itu, ngurus anak itu sangat padat. Oke, 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 oke. Selanjutnya, data kami menunjukkan warga sangat ingin transparansi dana. Mengapa menurut Ibu itu penting?
Ya penting Mas, biar kita tahu dana yang kita bayarkan, iuran yang kita bayarkan tiap bulan itu dipakai untuk apa? Untuk 17-an kah? Atau untuk perbaikan lampu jalan kah? Biar jelas dan terbuka jadi tidak ada saling curiga. Oke, coba lupakan sejenak soal aplikasi. Jika Ibu punya tongkat ajaib, proses layanan RT yang ideal itu seperti apa? Ya, saya ingin prosesnya itu cepat. Saya tidak perlu keluar rumah untuk ke rumah RT bolak-balik. Saya ingin diam di rumah sambil ngurus anak, sambil kerja pekerjaan rumah, sambil bisa melapor, sambil bisa Hmm, membayar, hmm. gitu. Oke, oke, oke. Nah, saat ini kami sedang merancang konsep aplikasi untuk membantu semua itu. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Oh ya, pastinya saya sangat setuju sekali. Sekarang kan zaman modern, sekarang itu apa-apa pakai HP, pesan makan pakai HP, bayar sekolah Ya. dan lain sebagainya, arisan tuh itu pun tinggal ngetik pakai HP di rumah, jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi, praktis. Oke. Terus menurut Ibu apa manfaat utama yang Ibu harapkan dari aplikasi jika ada seperti itu? Ya, yang pastinya itu sangat praktis, itu sangat penting ya, itu sangat praktis, nggak perlu buang-buang waktu buat ke sana lagi, bolak-balik ke rumah Pak RT. Kita bisa mengurus kapan saja di rumah pada saat ada waktu luang atau pada saat anak tidur, itu bisa kita mengurus. Oke. Apakah Ibu punya kekhawatiran tentang penggunaan teknologi ini? Pasti juga, terutama untuk orang-orang tua. Orang-orang tua kan yang belum paham tentang masalah teknologi. Pasti orang tua itu harus meminta tolong kepada anak-anaknya. Hmm. Takutnya nanti jadi ribet. Oke, jadi aplikasinya harus Mm-mm. gampang digunakan ya. Iya betul sekali. Oke, jika aplikasi ini berhasil digunakan, perubahan terbesar apa yang ingin Ibu lihat? Saya ingin RT atau RW itu jadi layanan yang nggak merepotkan, nggak perlu buang-buang waktu ke rumah Pak RT atau Bu RT. Semua jadi gampang, waktu jadi efisien. Nah, terus terakhir nih Bu, saran terakhir Ibu agar aplikasi ini dapat bermanfaat. Nah, fokus di praktisnya aja, Mas. Jangan bikin kami yang di rumah ini harus repot bolak-balik, cuma buat urus surat atau buat bayar iuran. Itu aja. Oke, udah sekian Bu. Terima kasih sudah mau diwawancara. Ya, sama-sama.